Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita bertemu kembali dengan saya Ibu Nuryani dalam pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada kesempatan yang telah lalu kita telah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, cerita sejarah itu. Teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Dalam teks cerita sejarah ada beberapa unsur nyata, misalnya dari tokoh-tokohnya, nama tempat, nama peristiwa. Namun dalam teks cerita sejarah terdapat pula cerita yang sifatnya rekaan, atau misalnya mitos-mitos atau asal-usul di sebuah negeri dan sebagainya. Nah, ciri-ciri dari teks cerita sejarah yaitu ada menceritakan latar masa lalu, karena namanya juga sejarah, masa lalu atau reka ulang ya. Yang kedua, disajikan secara kronologis ya, berurutan, sistematis ya. Isinya berupa fakta atau fiksi. Sering menggunakan konjungsi temporal, yaitu konjungsi yang berkaitan dengan waktu ya. Nah, dalam teks cerita sejarah itu ada yang disebut dengan struktur teks ya. Nah, apa saja yang masuk ke dalam struktur teks cerita sejarah? Yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi itu pengarang memperkenalkan setting cerita, baik itu waktu, tempat maupun suasana. Yang kedua adalah mengungkapkan peristiwa. Nah, di dalam pengungkapan peristiwa disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Nah, ada pertentangan dan kesukaran-sukaran bagi para tokohnya. Kemudian yang ketiga adalah menuju konflik. Nah, di sini akan terjadi peningkatan perhatian dalam keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran bagi para tokoh-tokohnya. Kemudian yang keempat adalah komplikasi ataupun klimaks. Nah, di sini permasalahan dan kesukarannya ini sudah bertambah ya, komplikasi ya, sudah banyak. Nah, inilah yang disebut klimaks di sini, yaitu bagian cerita yang mendebarkan, yang ditentukannya bagian nasib berupa para tokoh-tokohnya. Kemudian yang kelima adalah resolusi ya. Di sini resolusi itu berisi penyelesaian atau penilaian tentang sikap atau nasib setelah si tokohnya itu mengalami di puncak peristiwa sebelumnya. Nah, kemudian yang keenam adalah koda ya. Koda itu adalah penutup ya, yaitu komentar terhadap keseluruhan dari cerita ini, penutupnya bagaimana. Nah, kemudian dari fungsi teks cerita sejarah itu ada yang disebut dengan rekreatif ya. Nah, apa sih yang disebut dengan rekreatif itu? Dari kita membaca teks cerita sejarah itu artinya memberikan rasa gembira dan rasa senang kepada pembaca. Kemudian yang kedua ada fungsi inspiratif. Nah, inspiratif ya. Nah, di sini artinya memberikan inspirasi, imajinasi dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga adalah instruktif ya. Nah, instruktif artinya dari sejarah ini dapat digunakan sebagai instruksi ataupun alat bantu untuk pembelajaran.
Kemudian yang keempat adalah edukatif, ya, edukasi. Edukatif itu menjadikan dari teks cerita sejarah ini adalah sebagai petunjuk pembelajaran di dalam kehidupan. Nah, selanjutnya langkah-langkah menemukan informasi penting di dalam teks cerita sejarah. Nah, kita membaca teks cerita sejarah atau novel sejarah itu harus dengan seksama, ya, diperhatikan dengan seksama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pokok isi di dalam teks sejarah itu atau di dalam novel sejarah. Yang ketiga, mencatat pokok-pokok isi dalam teks cerita sejarah ataupun novel sejarah. Nah, di dalam teks sejarah itu ada yang disebut dengan unsur pembangun. Ya, unsur pembangunnya itu sama seperti halnya novel-novel lainnya, yaitu ada unsur intrinsik, unsur dalamnya ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsiknya yaitu tema, tokoh, ya, atau penokohan, latar, alur, ada sudut pandang, ada amanat. Kemudian ada unsur luarnya atau unsur ekstrinsik, yaitu kebesaran tentang pemerintahan atau tentang corak penceritaannya bagaimana, ada unsur pembangunnya tentang keagamaan atau unsur politik, unsur ekonomi, unsur sosial ataupun unsur budaya. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Nah, seperti halnya dalam cerita lainnya atau novel lainnya, teks cerita sejarah juga memiliki nilai, yaitu pertama ada nilai moral, ada nilai kepahlawanan, ada nilai religius atau keagamaannya, ada nilai budaya. Nah, apa sih yang disebut dengan nilai moral itu? Nilai moral yaitu yang memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika ataupun moral. Kemudian yang kedua ada nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawanan yaitu nilai yang berhubungan dengan perjuangan dan memperjuangkan sesuatu. Kemudian ada yang ketiga adalah nilai religius, ada religi, ya. Nah, nilai religi adalah nilai-nilai yang ada kaitannya dengan nilai keagamaan. Kemudian yang keempat adalah nilai budaya. Nah, apa sih yang disebut dengan nilai budaya di sini? Nah, di dalam teks cerita sejarah ada nilai-nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat peradaban atau dalam kebudayaan. Kemudian yang kelima ada mengandung nilai sosial. Nah, apa yang disebut nilai sosial itu? Nah, nilai sosial yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu di dalam masyarakat. Nah, itulah tentang teks cerita sejarah. Nah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.